Halo Sobat Si Paling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, selamat datang kembali di channel Ilham Si Paling Chelsea. Ya, Si Paling Chelsea bukan berarti saya tahu segalanya tentang Chelsea, tetapi ya itu bisa dibilang ungkapan ya bahwa ya saya adalah fans The Blues pertama, ya bukan di Indonesia, mungkin di kabupaten saya, mungkin di provinsi saya menjadi orang pertama menjadi fans The Blues Chelsea. Oke teman-teman, ya saya mohon maaf ya beberapa bulan terakhir sempat vakum ya untuk bahas tentang tim kesayangan kita The Blues Chelsea, di mana ya di tempat saya bekerja ya di salah satu rumah sakit di kabupaten saya pindah dari ruang perawatan itu ke ruang bedah atau kamar operasi, atau lebih tepatnya ke ruang pemulihan setelah pasien itu dioperasi. Jadi cukup sibuk teman-teman. Jadi ya tidak ada kesempatan, ya ada sih sebenarnya kesempatan, tetapi lebih digunakan untuk istirahat ya, karena ya pekerjaannya juga tidak cukup berat ya, tetapi setidaknya menguras energi ya, dan juga menguras konsentrasi. Oke, kita sedikit membahas tentang perkataan saya di beberapa video saya sebelumnya ya, ketika saya mengatakan bahwa The Blues itu tidak cocok ketika memainkan Enzo Fernandez secara reguler ya, karena Enzo Fernandez itu tidak bagus ketika ya melakukan perebutan bola ya di lini tengah. Tetapi Enzo Fernandez ini sangat-sangat bagus ketika ya The Blues yang yang mendominasi pertandingan ya, yang menguasai jalannya pertandingan. Itu Enzo Fernandez sangat layak berada di starting line up The Blues ya, karena ya pemain ini ya saya tidak bilang jelek ya, tetapi pemain ini cukup bagus ya, sangat bagus ketika The Blues bisa menguasai jalannya pertandingan. Tetapi ketika kita dikuasai dan kita hanya mampu melakukan serangan balik, Enzo Fernandez sama sekali tidak cocok untuk lini tengah The Blues ya. Dan itu terlihat di 3 pertandingan terakhir ya, di mana kita mampu meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang ya. Enzo Fernandez tidak bermain ya, jadi absennya Enzo Fernandez ini membuktikan perkataan saya di video saya sebelumnya ya, dimana ketika Enzo Fernandez bermain, lini tengah kita itu terlalu ringan ya. Jadi duel di lini tengah kita selalu kalah jika Enzo Fernandez berada di starting line up The Blues. Dan kita melihat ya di pertandingan terakhir ketika menghadapi West Ham United ya, kita menang 5-0 ya. Conor Gallagher bersama Moises Caicedo bermain di double pivot. Ditambah lagi ya, kalau kita melihat ada yang berbeda yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino, dan menurut saya Pochettino layak dipertahankan ya. Di samping apakah kita bisa mampu menembus zona Eropa ya. Memang saat ini kita berada di rank 7, itu artinya tiket ya Liga Konferensi atau Conference League itu sudah di tangan The Blues, andai The Blues konsisten ya menjaga rank 7 ini. Tetapi kita tentu ingin lebih ya, sebagai fans tentu kita ingin lebih, setidaknya kita berada di Liga Eropa, Europa League ya, karena banyak fans The Blues yang mengatakan bahwa The Blues bermain di Conference League itu bukanlah kelas kita ya, bukan kelas Chelsea bermain di Conference League ya, di Conference League. Tetapi sebagai fans, seandainya memang kita tidak bisa masuk ke zona Europa League ya, Conference League, bisa jadi ya setidaknya penawar lah kekecewaan para pecinta The Blues Chelsea, di mana seandainya kita mampu berada di Conference League musim depan, kemudian kita keluar sebagai juara, maka The Blues akan menjadi satu-satunya tim yang mampu memenangkan semua kompetisi Eropa, mulai Champions League, kemudian Europa League, dan juga Conference League. Nah, tentu ya tim
tetangga kita ya tentu bakal kejang-kejang kalau Chelsea mampu menjuarai semua kompetisi Eropa di 3 level, ya ini Champions League, kemudian Europa League dan juga Conference League. Sementara mereka ya tim tetangga kita ini jangankan untuk meraih satupun ya trofi di Eropa ya mungkin untuk bermimpi bisa ya, tetapi untuk memenangkannya sangat-sangat sulit ya. Jadi tidak bahas sejarah, tetapi itulah kenyataan bahwa tim London tersukses adalah The Blues Chelsea ya. Jadi kita masih punya peluang ya, dan saya harap Pochettino dipertahankan kalau kita bisa lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Ada hal yang menarik ketika menghadapi West Ham ya, di mana The Blues mampu meraih kemenangan 5-0. Kita melihat ketika build up serangan ya yang dilakukan oleh para pemain The Blues. Kita melihat Marco Kurela bermain inverted, bermain lebih ke dalam. Ya, dia masuk mengisi ruang di antara Conor Gallagher dan juga Moises Caicedo. Di mana Conor Gallagher yang sedikit keluar ke kiri ya untuk switch bersama Marco Kurela yang masuk ke tengah ya, dimana Marco Kurela kadang menjadi pemantul dari Petrovic yang mencoba membangun serangan dari bawah. Jadi ini sesuatu hal yang cukup menarik ya, dan saya ingin melihat lagi ketika menghadapi Nottingham Forest di laga malam nanti ya cukup membuat penasaran apa yang akan dilakukan oleh Pochettino, dan saya rasa line up yang akan diturunkan The Blues Chelsea tidak akan jauh berbeda ya dengan apa yang diturunkan ketika menghadapi West Ham. Ya, jadi dari 3 laga terakhir, di mana ketika kita menghadapi Aston Villa ada kurang lebih 9 pemain ya yang tidak berubah sampai di pertandingan menghadapi West Ham. Terutama di lini tengah sampai ke depan, di mana Conor Gallagher berada di double pivot bersama Moises Caicedo. Kemudian di posisi sayap kanan ya, flank kanan itu ada Noni Madueke, flank kiri ada Michael Mudryk ya, kemudian Cole Palmer bermain di belakang Nicholas Jackson. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, komposisi dari lini tengah ke depan itu tidak berubah sama sekali teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini juga akan diturunkan oleh Pochettino di laga menghadapi Nottingham Forest, dan tentu laga ini akan menjadi partai balas dendam The Blues ya, dimana kita mengingat ya bahwa kita dipermalukan oleh Nottingham Forest di awal musim ketika Elanga mencetak satu-satunya gol membuat Chelsea kalah 0-1 di Stamford Bridge ya. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang kita inginkan ya, kita balas kekalahan kita di awal musim. Namun saya rasa ini agak sulit ya, dimana tentu ketika kita berhadapan dengan tim papan tengah ya, berhadapan dengan tim yang mengejar juara, tentu lebih mudah ketimbang melawan tim yang mencoba bertahan di kerasnya Premier League ya. Kita tahu saat ini Nottingham Forest ya berada di rank 16 ya, kalau tidak salah berada di rank 16 dengan berada di rank 17 ya, dengan koleksi 29 poin, hanya unggul 3 poin dari Luton Town dari 2 pertandingan mereka tersisa. Jadi mencuri 1 poin dari Chelsea adalah hal yang bisa dibilang minimal yang harus didapatkan oleh Nottingham Forest, dan tentu mereka lebih berharap mereka ya mampu meraih kemenangan di hadapan supporter mereka sendiri ya ketika menghadapi The Blues di malam nanti ya. Jadi tentu pertandingan ini sangat layak untuk kita tonton ya. Tidak ada alasan untuk tidak ada alasan untuk melewatkan pertandingan penting The Blues Chelsea ya, dimana kita masih punya 3 pertandingan ya menghadapi Brighton ya, setelah menghadapi Nottingham Forest ini kita akan menghadapi
Brighton ya, kemudian kita menjamu Bournemouth di Stamford Bridge di akhir musim ya. Kita masih punya peluang untuk bisa lolos ke Europa League ya, dengan catatan Newcastle ini tergelincir ya dari posisi sekarang ya, di posisi 6, dan untuk mengejar Tottenham Hotspur saya rasa cukup berat ya, dimana kita tertinggal 6 poin ya dari Spurs ya, tetapi kita bisa mengamankan Europa League di posisi ke-6. Tapi dengan satu catatan, MU gagal meraih trofi FA Cup ya, karena di Premier League ya, itu wakilnya yang akan berkompetisi ke kompetisi Eropa itu terbagi ya, dimana juara Carabao Cup itu otomatis punya tiket playoff Conference League. Kemudian juara FA Cup itu otomatis mendapatkan tiket Europa League ya. Sementara Andai ya atau City meraih kemenangan menghadapi MU di final FA Cup, tentu peringkat 6 yang akan otomatis bermain di Europa League ya, mewakili tim Premier League ya. Jadi ketika kita bisa mampu mengamankan posisi 6, tentu kita berharap MU kalah menghadapi City di final FA Cup, sehingga Chelsea punya peluang besar untuk bermain di Europa League. Tetapi kalau MU berhasil juara FA Cup, tentu posisi 6 ini akan mengantarkan kita bermain di Conference League musim depan ya. Setidaknya menjadi penawar lah ya, kekecewaan kita tidak bermain di kompetisi tertinggi Eropa, yakni Champions League ya, dan juga Europa League ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini ya. Sudah salawat juga, sudah mau azan ya, kita stop dulu ya. Kita bahas lagi tentang seputar The Blues setelah laga menghadapi Nottingham Forest ya. Jadi istirahat dulu untuk sholat teman-teman ya, doakan Chelsea bisa lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Oke, saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.